Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Ya, baik. Ini pada malam hari ini kita akan masuk dalam satu pembahasan dalam Kejadian pasal yang ke-16. Oke. Ya, ini menarik ini menarik bagi yang dengar, tapi yang bagian yang coba menggali ini isinya poligami terus ini. Susah. Ini pasal yang agak susah menurut saya di Kejadian 16. Baik, saya akan coba menguraikan Bapak Ibu. Ya, kita lihat ada 3 tema besar dalam Kejadian pasal 16 ini. Saya coba melihat ada 3. Yang pertama yaitu ketika peristiwa Abram mengambil Hagar sebagai istri yang kedua dengan sepengetahuan istri yang pertama. Ini yang agak susah. Ini agak susah menguraikannya. Yang kedua kita lihat justru akibat ini pertama kali kita poligami ini berdampak begitu ya. Yang sebelumnya mungkin banyak poligami, tapi baru di Kejadian 16 ini poligami itu mulai berdampak negatif. Ya, nampak dampak negatifnya ketika poligami Abram ini. Dan yang ketiga kita akan melihat ada nubuatan ya akibat poligami, salah satunya juga ada permusuhan antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Ya, ini 3 tema besar yang akan kita pelajari dalam Kejadian 16 ini. Oke, kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama ini Abram mengambil Hagar sebagai istri yang kedua, diketahui oleh istri yang pertama. Kita lihat di ayat yang kedua, di situ Sarai yang mengusulkan, ya. Jadi Sarai, karena kita lihat dia yang mengatakan hal itu pertama kepada Abram untuk mengambil Hagar, budaknya, untuk menjadi istri dari Abram yang kedua. Ternyata kalau kita lihat Abram ada istri yang ketiga juga ya setelah Sarai meninggal ya. Tapi kita yang tidak bahas dalam hal ini. Jadi Hagar ini ternyata adalah wanita Mesir yang mungkin ya direkrut sebagai budak, sebagai hamba pada ya di Kejadian 16 di situ Abram ada di Mesir dan mungkin saat itu Hagar ini direkrut sebagai budak. Dan kalau kita lihat sebenarnya cukup lama ya, cukup lama sekali ikut dalam keluarga Abram. Hagar cukup lama ada di dalam kemahnya Abram gitu ya. Satu kemah, satu ini ya, keluarga. Dan hal itu yang mungkin dilihat oleh Sarah ya, untuk mengusulkan kepada Abram mengambil Hagar sebagai istri supaya ia bisa mempunyai anak melalui Hagar. Nah, ini saya coba untuk melihat Bapak Ibu, usul Sarai ini itu sebenarnya sesuatu yang berat ya. Seorang istri mengizinkan suaminya untuk menikah, bukan menikah ya, mengambil istri wanita yang lain. Ini adalah bentuk dari penyangkalan diri yang sangat kuat. Pengorbanan yang sangat luar biasa dari Sarai. Mungkin nanti kita bisa diskusikan ini. Ya, rela, kalau bahasa sekarang ini dimadu begitu ya. Rela suaminya punya istri lagi. Dengan satu alasan karena dia merasa dia ini mandul. Jadi Sarai si mandul ini merasa, ya ini kembali lagi saya tanda kutip, merasa bahwa dia ini penghambat. Dia tahu persis ada Abraham Covenant, perjanjian antara Abraham dengan Allah,
bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan menjadi satu bangsa yang luar biasa, yang dipakai Tuhan. Tapi Sarah ini melihat bahwa dia ini ternyata mandul. Nggak tahu, ini dia tahu dia mandul dari mana ya. Tapi yang pasti saat itu Alkitab mengatakan bahwa dia ini mandul. Abramnya tidak, begitu ya. Ya memang terbukti ya. Abram menikah dengan Hagar, punya anak, menikah dengan istri yang ketiganya juga punya anak. Jadi si Sarah ini yang mandul. Dan dia merasa sebagai penghambat berkat Tuhan yang seharusnya disalurkan melalui Abram. Itu yang kita lihat pertama. Unsur negatif yang terjadi saat itu. Yang pertama, poligami. Jadi poligami kalau kita lihat sebelumnya memang sudah sering ya, di zaman PL ya, poligami sudah terjadi berkali-kali. Kalau kita lihat memang latar belakang dari hukum Taurat tidak secara tersurat langsung melarang poligami. Tapi kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang pertama, ketika penciptaan, Allah hanya menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, saya punya asumsi bahwa sebenarnya Allah tidak menghendaki poligami. Ya, seharusnya mereka juga paham itu. Ya, tapi kok mengapa selanjutnya setelah itu banyak sekali poligami? Baru kemudian unsur negatif itu terjadi ketika Abram. Unsur yang kedua negatif yang kedua itu karena ketidakpercayaan, Bapak. Ketidakpercayaan Sarai akan janji Tuhan. Ya, ada dua, ketidakpercayaan, yang kedua ketidaktekunan, ya. Nunggu janji Tuhan. Tapi saya coba tadi diskusi sama mama saya. Iya, mama saya juga setuju bahwa ini karena Sarai yang kurang iman. Tapi masalahnya nunggunya sampai usia 80, 70 lebih ya. Dan itu belum punya anak begitu ya. Baru punya anak umur 90. Mama saya sekarang usianya 78. Ya. Terus kakaknya mama saya usia 86. Sarah ini mengandung usia 90, berarti lebih tua dari kakaknya mama saya. Mengandung. Ini saya pikir bukan sesuatu yang sederhana ya. Dan ini penungguan yang sangat lama, kira-kira. Dan bukan cuma nunggu, tapi ada vonis mandul itu loh. Itu yang sebenarnya jadi sesuatu yang sangat ya manusiawi jika Sarai kehilangan kepercayaan dan kehilangan ketekunannya saat itu untuk menantikan penggenapan janji Tuhan. Dia tahu ada janji Tuhan bahwa akan keturunan Abram ya tidak ya kalau kita lihat nanti tidak pernah ya disebutkan ada Sarai yang melalui Sarai begitu ya. Jadi saat itu dia merasa dia perlu untuk bantu Tuhan. Dan saya katakan ini adalah cara duniawi yang salah. Ya, Tuhan tidak perlu dibantu dalam menyelesaikan rencananya yang luar biasa. Nah, yang lebih konyol lagi, ayat 2b, Abraham setuju pada usul Sarai. Ya, kita lihat, ya, Abraham seharusnya menolak ya. Ya, dia tahu bahwa itu melanggar. Tapi pemikiran Abraham kembali ada dua. Saya coba memunculkan dua asumsi ini ya. Yang pertama dia melihat bahwa janji Allah tentang keturunan, Abraham melihat janji Allah tentang keturunan itu tidak pernah muncul nama Sarai sebelumnya. Allah menyebut Sarai sebagai ibu dari anak perjanjian pertama kali di Kejadian 17, masih belum. Ini masih Kejadian 16-nya kan. Ya, jadi belum ada satu isu pun bahwa Sarai, melalui Sarai. Tapi yang pasti keturunan Abram. Itu yang kita ketahui.
Akhirnya muncul spekulasi dari Abram, jika anak dari Hagar, kalau usul si Sarai ini ya diterima, berarti anak dari Hagar juga disebut sama kan, anak Abram. Ya. Dengan demikian usul Sarai itu mungkin sekali. Kalau dilihat dari spekulasi ini, usul Sarai ini sangat memungkinkan bisa jadi itu rencana Tuhan. Nah, ini kembali lagi muncul spekulasi saat itu. Tapi kesalahan yang terbesar, hal itu tidak terkonfirmasi Tuhan, ya. Tidak ada persetujuan Tuhan, tidak tanya sama Tuhan. Abraham langsung menyetujui usul Sarai itu. Ya mungkin juga masalah kelaki-lakian ya, dikasih istri dua, ya ini susah juga ya. Memilih satu, kalau bisa dua kenapa satu? Itu adalah keserakan, unsur keserakan. Ya nggak tahu nanti ya Kak Arman yang jelaskan. Ya, hal yang kedua, itu yang pertama berkaitan bahwa Sarai yang meminta Abram untuk mengambil Hagar sebagai istri. Nah, mulailah ketika itu terjadi, muncullah akibat poligami. Ya. Di sini saya tulis Abram dan Sarai menderita, sebenarnya tiga, Abram, Sarai, dan Hagar sama-sama menderita. Jadi hati-hati juga ya, yang poligami. Yang menderita itu bukan cuma yang pelaku, pasangannya juga menderita, pasangan poligaminya juga ikut menderita. Ya, kalau kita lihat dari teks ini, yang pertama kita lihat bahwa Hagar mengandung. Nah ini muncullah penderitaan Sarai yang pertama, dia dihina oleh Hagar, ya otomatis karena memang zaman dahulu itu kalau nggak punya anak itu adalah kutuk, adalah aib. Jadi kalau Sarai itu sampai tidak punya anak, dia sebenarnya digolongkan, dikategorikan orang yang dikutuk saat itu. Hal ini ya memang bukan salah dari Hagar, tapi dia melihat bahwa memang kalau budaya seperti itu dia pasti akan memandang rendah, walaupun sebenarnya itu adalah tuannya. Ya ini juga kita perlu kaji ya. Hal ini betul-betul membuat Sarai menjadi sangat menderita, muncul di ayat yang kelima. Ketika Sarai menderita, dia merasa dihina, nah kembali, dia kembali nyerang Abram. Sarai menderita, otomatis Abram pun ikut menderita. Yaitu dia harus terima semprotan dari istrinya ya. Sarai menyalahkan suaminya. Nah, ini disuruh, kemudian ketika ada kejadian yang nggak enak, akhirnya Sarai kembali menyalahkan suaminya. Sarai melimpahkan tanggung jawabnya juga kepada Abram. Nanti kamu yang tanggung jawab segala sesuatu dan sebagainya. Bahkan yang paling, ya menurut saya paling berat ayat yang 5b. Sarai sampai akhirnya ngomong, kiranya Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau. Jadi antara Abram dan Sarai, lihat siapa yang salah begitu ya. Ini kalau kita bertengkar kan gitu ya. Saya harap kita pasangan suami istri nggak ada yang bertengkar ya Bapak Ibu ya. Ya, ini kalau sudah sampai seperti itu, sampai Tuhan akhirnya jadi hakim, ini yang susah. Semuanya jelas merupakan penderitaan bagi Abram juga. Ya, jadi Sarai menderita, dihina, merasa terhina secara lahir dan batin juga. Karena kalau mungkin gini, Bapak Ibu, kalau nggak punya anak, orang belum tahu bisa aja karena Abramnya yang mandul begitu ya. Tapi
ketika ketahuan punya istri yang kedua, ternyata istri yang kedua itu hamil, berarti sudah langsung vonis kepada istri yang pertama. Istri pertama lah yang menjadi masalah gitu kan. Orang-orang ya itu yang nggak dipikirkan oleh Sarai, ya kan, bahwa kalau ternyata Hagar bisa hamil, berarti langsung masyarakat saat itu akan ngomong, oh masalahnya adalah Sarai. Dan saat itu penghinaan dari Hagar plus penghinaan dari masyarakat. Itu yang terjadi di dalam Sarai. Ya. Dan akibat semuanya itu, Sarai akhirnya menekan dari Hagar, ya. Dan akhirnya Hagar itu lari. Nah, ini juga menurut saya ini suatu masalah juga, ya. Abram juga menderita juga ketika si Hagar ini lari, karena dia tahu anak dalam kandungan Hagar itu adalah anaknya. Pasti seorang ayah akan sangat khawatir, akan sangat tertekan, akan sangat menderita ketika dalam kondisi hamil, walaupun itu istri kedua, tapi di dalamnya itu kan benihnya. Ini yang menjadi tekanan bagi Abram. Kita lihat, ya, tadi kalau kita melihat itu penderitaan dari Abram dan penderitaan dari Sarai. Saya coba untuk ngulas untuk pengalaman atau penderitaan dari Hagar. Kalau kita lihat, Hagar lari pada ayat yang ke-6. Nah, ini suatu pelanggaran, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Hagar adalah budak. Kalau kita paham pengertian budak saat itu, yang dibeli ya di Mesir, seharusnya Hagar tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia, kalau kita paham juga tradisi budak, bahwa dia sebenarnya di pasar budak itu, dia dibeli, begitu ya. Dia dibeli, dia dikeluarkan dari pasar budak, dan dia adalah milik tuannya. Mau diapain juga, dia tidak punya harga. Itulah konsep perhambaan. Jika Hagar sampai meninggalkan tuannya, ini sebenarnya secara hukum sangat sangat melanggar, gitu ya. Dan akhirnya muncullah malaikat menjumpai Hagar. Jadi yang pertama dikonfirmasi Allah saat itu, dia mengatakan, kamu kan hambanya Sarai. Kamu tidak boleh melakukan itu. Itu pelanggaran besar. Ya. Allah mengkonfirmasi melalui malaikat saat itu bahwa Hagar harus secepatnya kembali. Harus kembali kepada tuannya. Tidak ada cara lain, karena kamu adalah budak. Kamu adalah hamba. Apapun masalahmu, ada satu yang harus kita tetapkan, bahwa kamu tidak boleh tinggalkan Tuhan. Nah, tapi di saat itu Allah juga mendengar, melihat. Ya, ini kata mendengar ya di sini Tuhan mendengar, Allah mendengar. Ini bukan mendengar doa ya. Hagar tidak berdoa saat itu. Tapi Hagar melihat, Tuhan mendengar tangisan dari Hagar. Allah mendengar penderitaan dari Hagar. Dan ayat 10, Allah memberkati Ismail dalam hal jumlah. Perhatikan baik-baik. Ini yang seringkali juga kontroversi ya. Ini masih ada pro kontra. Apakah Ismail juga anak perjanjian? Nanti kita akan ulas setelah ini. Kalau saya katakan tidak, berkatnya hanya jumlah, bukan berkat anak perjanjian. Ya. Dan Allah menyuruh anak itu diberi nama Ismail, yang artinya Allah mendengar pada ayat 11. Itu pengalaman dari Hagar, itu penderitaan dari Hagar. Kita melihatnya. Hal yang ketiga sekarang, ya ini saya coba untuk melihat. Ada satu nubuatan permusuhan ya di sini dalam keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dan ini akibat, menurut saya akibat final ya
dari poligami ini, dari keputusan yang salah ini. Ayat yang ke-12, pasal 16-12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Jadi sudah dikatakan di sini bahwa Ismail itu akan seperti keledai liar. Tangannya suka berkelahi. Dia akan melawan tiap-tiap orang. Dan di tempat kediamannya, berarti di kemah Abraham, ia juga akan menentang semua saudaranya termasuk Ishak. Jadi sebenarnya ada satu konfirmasi nubuatan bahwa memang akan muncul perseteruan antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Dan ayat 10 memang ada kejadian, karena ayat itu mirip sekali dengan kejadian 12 ayat yang kedua, 13 sama dengan janji Allah kepada Abraham. Tapi kalau kita lihat ayat ke-12 ini, jadi seorang laki-laki yang lakunya dan sebagainya, ini jelas, ini bukan konfirmasi bahwa Ismail ini adalah anak perjanjian. Dia akan melakukan, padahal kalau kita lihat tidak sama. Kalau dilihat sebagai keturunan dari Abraham, tidak seperti itu. Ya, bahkan tidak cocok dengan kejadian 12 ayat 2 dan 3. Nanti akan diperjelas dalam kejadian 17, 18, 21 yang secara eksplisit menunjukkan bahwa ini jelas sekali ya kejadian 17 bahwa Ismail bukan anak perjanjian. Ya, jadi ini ada satu nubuatan dan konfirmasi sebenarnya bahwa Ismail itu bukan anak perjanjian. Betul dia anak Abraham, tapi dia bukan anak perjanjian. Tapi ya silakan yang punya pendapat yang lain ya, silakan. Implikasinya dalam kekinian ya, ini akan saya akhiri. Ini karena masalah dua orang ya, jadi masalahnya sebenarnya cuma dua, Abraham dan Sarai. Dia tidak beriman, tidak percaya, tidak tekun, menunggu pengenapan janji Allah, dan lalu mau membantu Allah dengan cara mereka sendiri ya. Makanya muncullah penderitaan Abraham dan Sarah. Muncul penderitaan Hagar. Muncul perseteruan bangsa-bangsa. Ini bukan lagi Abraham dan Sarah yang menderita, bukan cuma Hagar yang menderita, tapi bangsa yang di bawah dua. Ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita senantiasa percaya kepada Tuhan, tekun nanti dengan pengendapan janjinya, dan tidak membantu Tuhan dengan cara kita yang salah. Iya, mungkin itu ya yang bisa saya sharingkan. Silakan Kak Arman, saya stop share.